Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita melihat beberapa kosakata yang terdapat dalam judul. Pertama sekali ada tes. Tes adalah sebuah instrumen di dalam evaluasi. Dalam masalah ini, sebagian para ahli menyebutkan tes itu adalah teknik dari evaluasi itu sendiri. Kemudian evaluasi rupanya lebih luas daripada penilaian dan pengukuran. Evaluasi, di dalam evaluasi itu masuk penilaian dan masuk pengukuran. Kemudian sebelumnya ada kata hakikat dalam epistemologi. Sebuah buku yang saya baca yaitu Pengantar Epistemologi Islam. Pengarang adalah Profesor Dr. Al-Bahri. Beliau menyebutkan hakikat itu dengan beberapa definisi. Salah satunya adalah sesuatu yang ada di alam pikiran seseorang yang sesuai dengan realitas eksternal. Sesuatu yang dipikirkan oleh seseorang itu dan ada di dalam wujudnya. Kata yang paling dekat dengan evaluasi adalah muhasabah. Asal dari kata hasibah. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan evaluasi diri menggunakan kalimat muhasibatun nafs. Setelah melakukan aktivitas, artinya kegiatan evaluasi ini dilakukan setelah seseorang itu melakukan berbagai macam kegiatan dan berbagai macam aktivitas. Kalimat hasibah ini relevan dengan dalil dari hadis Rasul. Sabda Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, perhitunglah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan. Selanjutnya, teknik evaluasi. Secara garis besar, teknik evaluasi itu ada dua. Yang pertama ada tes dan ada non-tes. Dalam teknik tes ada dalam bentuk tes lisan, tes tulisan, dan tindakan. Dalam masalah ini itu tes praktek. Kemudian non-tes ada bentuk observasi, angket, wawancara, proyek, dan portofolio. Gambar berikut dapat kita lihat bahwa kalau pengukuran itu masuk nilai kuantitatif, artinya setelah kegiatan pengukuran dilaksanakan muncul nilai 10, 20, 30 hingga 100. Kalau dari penilaian biasanya dibuat skala, dan nilai itu dibuat menjadi misalnya ada skala dari 85 sampai 100, nilainya adalah A. Dari 75 sampai 84 misalnya nilai B. 10 sampai 25 nilainya cukup atau kurang. Prinsip pembuatan tes dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama sekali ada kontinu. Jadi salah satu prinsip dalam membuat tes yang pertama adalah kontinu. Kontinuitas evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, artinya secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada komprehensif. Guru harus mengambil seluruh objek sebagai lahan evaluasi, baik dari pengetahuan, sikap, maupun psikomotorik. Yang berikutnya adalah adil dan objektif. Kemudian praktis, mudah. Soal-soal atau evaluasi yang dibuat ini mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun atau evaluasi maupun orang lain. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam pembuatan tes dan evaluasi pembelajaran PAI. Yang pertama sekali adalah menentukan tujuan. Apa yang hendak diukur? Mengukur pemahaman siswa terhadap konsep-konsep agama Islam, keterampilan praktik keagamaan, sikap atau nilai-nilai keagamaan, atau kombinasi dari beberapa aspek tersebut. Kemudian kesimpulan, penggunaan tes dan alat evaluasi dalam pembelajaran PAI
membantu dalam mengukur yang pertama adalah pemahaman peserta didik, yang kedua pengembangan sikap dan nilai-nilai, yang ketiga adalah pengembangan keterampilan, pemantauan perkembangan siswa dan peningkatan kualitas pembelajaran. Barangkali sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan sertifikat tes dan evaluasi dalam pembelajaran PAI. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.